Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Subarkah, mahasiswa program studi pendidikan agama Islam UNU Purwokerto. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan pendekatan pembelajaran STEAM yang akan saya lengkapi dengan studi kasus penerapannya dalam pembelajaran. Baik, di era globalisasi saat ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berjalan sangat pesat. Oleh karena itu, pendidikan tidak lagi cukup hanya berfokus pada penyampaian materi secara teoritis, tetapi juga harus mampu mengembangkan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan juga komunikatif. Kemudian, salah satu pendekatan pembelajaran yang mampu menjawab tantangan tersebut adalah pendekatan pembelajaran STEAM. Baik, STEAM merupakan singkatan dari Science, Teknologi, Engineering, Arts, dan juga Matematik. Metode ini adalah pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan kelima disiplin ilmu tersebut dalam satu proses pembelajaran yang utuh dan saling berkaitan. Pendekatan STEAM menekankan bahwa pembelajaran tidak dilakukan secara terpisah-pisah, melainkan secara terpadu sehingga siswa dapat memahami keterkaitan antara satu ilmu dengan ilmu lainnya. Tujuan utama dari STEAM adalah mengembangkan kemampuan berpikir kritis, meningkatkan kreativitas, serta melatih kemampuan pemecahan masalah dalam kehidupan nyata. Dalam pembelajaran STEAM, siswa berperan aktif sebagai subjek pembelajaran. Mereka tidak hanya mendengarkan penjelasan guru, tetapi juga terlibat langsung dalam kegiatan eksplorasi, eksperimen, dan penciptaan karya. Dengan demikian, pembelajaran menjadi lebih bermakna karena siswa belajar melalui pengalaman langsung atau learning by doing. Untuk memahami lebih jelas, berikut adalah contoh studi kasus penerapan metode STEAM di sekolah. Seorang guru memberikan proyek kepada siswa berupa pembuatan alat penyaring air sederhana dari bahan bekas seperti botol plastik, pasir, kerikil, dan juga arang. Kemudian, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok dan diminta untuk merancang alat, menyusun bahan, serta menguji hasil penyaringan air. Dalam proses ini terjadi integrasi berbagai disiplin ilmu. Pertama, sains, siswa mempelajari konsep penyaringan air dan sifat-sifat bahan yang digunakan. Yang kedua, teknologi, siswa menggunakan alat dan bahan untuk membuat sistem penyaringan. Ketiga, engineering, siswa merancang struktur alat agar dapat berfungsi dengan baik. Yang keempat, arts ataupun seni, siswa mendesain tampilan alat agar lebih menarik dan juga kreatif. Yang kelima, mathematics, siswa melakukan pengukuran, perbandingan bahan, serta menghitung hasil. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa siswa menjadi lebih aktif, antusias, dan memahami materi secara lebih mendalam. Namun dalam pelaksanaannya juga ditemukan beberapa kendala seperti adanya kelompok yang gagal dalam percobaan, keterbatasan alat dan bahan, serta waktu yang cukup panjang untuk menyelesaikan proyek. Dari studi kasus ini dapat disimpulkan bahwa metode STEAM sangat efektif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, tetapi juga memerlukan persiapan yang matang. Baik, selanjutnya saya akan membahas kelebihan pendekatan pembelajaran STEAM. Yang pertama, meningkatkan kreativitas siswa. Siswa didorong untuk menciptakan sesuatu yang baru dan inovatif sesuai dengan ide mereka. Yang kedua, melatih kemampuan berpikir kritis. Siswa dihadapkan pada masalah nyata yang harus mereka analisis dan selesaikan. Yang ketiga, membuat pembelajaran lebih menarik dan aktif karena berbasis praktik dan proyek. Siswa tidak mudah merasa bosan. Yang keempat, mengembangkan keterampilan abad ke-21 seperti kemampuan bekerja sama, komunikasi, dan problem solving. Yang kelima, pembelajaran menjadi lebih bermakna karena siswa langsung menerapkan ilmu dalam kehidupan nyata.
Yang keenam, relevan dengan kebutuhan masa depan. STEAM mempersiapkan siswa menghadapi perkembangan teknologi dan dunia kerja. Kemudian untuk kekurangan pendekatan belajar STEAM. Yang pertama, membutuhkan fasilitas yang memadai. Tidak semua sekolah memiliki alat dan bahan yang cukup untuk mendukung pembelajaran STEAM. Yang kedua, guru harus memiliki kompetensi yang luas. Guru dituntut memahami berbagai bidang ilmu sekaligus sehingga memerlukan pelatihan khusus. Yang ketiga, membutuhkan waktu yang lebih lama karena berbasis proyek, proses pembelajaran tidak bisa dilakukan secara cepat. Yang keempat, tidak semua siswa memiliki kemampuan yang sama. Hal ini dapat mempengaruhi hasil kerja kelompok. Kelima, sulit diterapkan di semua kondisi sekolah, terutama di daerah yang memiliki keterbatasan sumber daya. Jika kita analisis lebih dalam, metode STEAM sebenarnya sangat efektif jika diterapkan pada sekolah yang memiliki fasilitas dan sumber daya yang cukup. Namun, jika diterapkan tanpa persiapan yang matang, justru dapat menghambat proses pembelajaran. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat seperti penyesuaian dengan kondisi sekolah, penggunaan bahan sederhana, serta peningkatan kompetensi guru. Dengan demikian, STEAM tetap dapat diterapkan secara optimal meskipun dalam keterbatasan. Baik, sebagai kesimpulan, metode pembelajaran STEAM merupakan pendekatan yang sangat baik dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Melalui integrasi berbagai disiplin ilmu, STEAM mampu mengembangkan kreativitas, kemampuan berpikir kritis, serta keterampilan abad ke-21 pada siswa. Namun, dalam penerapannya perlu memperhatikan berbagai kendala seperti fasilitas, waktu, dan kesiapan guru. Dalam perspektif pendidikan Islam, metode STEAM juga sejalan dengan upaya mengembangkan akal, kreativitas, serta pemanfaatan ilmu untuk kemaslahatan umat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.